Lari jarak pendek atau sprint, yaitu lari dengan mengerahkan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Maka, lari ini sangat membutuhkan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah secara cepat. Lari jarak pendek tidak membutuhkan pengaturan ritme dan napas sebagaimana halnya untuk lari jarak jauh. Yang terpenting adalah secepat mungkin untuk sampai ke garis finish. Pelari jarak pendek ini disebut dengan sprinter. Sedangkan nomor larinya yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Apakah kalian mengenal orang ini? Ya, dia pelari dari Indonesia, Suryo Agung Wibowo. Pria yang dijuluki sebagai manusia tercepat di Asia Tenggara dengan catatan waktu 10 menit 17 detik. Membanggakan sekali, bukan? Start yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah start jongkok. Start jongkok dilakukan untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari. Start jongkok memberikan tolakan kaki dan daya dorong ke depan lebih besar sehingga menghasilkan kecepatan lebih maksimal. Start jongkok dibagi menjadi 3. Yang pertama, start pendek atau bunch start. Yang kedua, start menengah atau medium start. Yang ketiga, start jauh atau long start. Yang pertama, start pendek atau bunch start. Kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sejajar dengan ujung kaki atau lebih ke depan. Dengan jarak sekitar 1 kepal, kedua tangan diletakkan di belakang garis start. Yang kedua, start menengah atau medium start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start. Yang ketiga, start panjang atau long start. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan di depan kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal. Dalam lari jarak menengah, pelari tidak hanya dituntut untuk bisa berlari dengan cepat, namun harus pandai mengatur energi, napas, dan kecepatannya. Jika dalam lari jarak pendek pelarinya harus berlari sekencang-kencangnya hingga garis finish, hal ini tidak berlaku dalam lari jarak menengah. Ada kalanya pelari jarak menengah mempertahankan kecepatan larinya dalam beberapa meter, dan ada kalanya pelari tersebut menambah kecepatannya. Rata-rata awalan dalam lari jarak menengah, para pelari tidak mengeluarkan semua tenaganya dan tak langsung berlari dengan kecepatan tinggi, dan sedikit demi sedikit mereka menambah kecepatannya, mempertahankan kecepatan, dan menambah lagi hingga mencapai garis finish. Start yang digunakan dalam lomba lari jarak menengah adalah start berdiri. Nomor lombanya ada 2. Yang pertama 800 meter dan 1500 meter. Kaki sedikit ditekuk dan pandangan lurus ke depan. Lari jarak jauh adalah salah satu dari cabang olahraga atletik yang mengharuskan para pelari memiliki stamina yang banyak dan kuat. Lari jarak jauh membutuhkan stamina dan daya tahan yang tinggi, sehingga ritme dan teknik lari yang efektif dan tidak menguras energi penting diperhatikan. Teknik lari jarak jauh berbeda dengan lari jarak pendek. Lari jarak jauh tidak membutuhkan kecepatan maksimal dengan mengerahkan kekuatan penuh dalam berlari. Namun, keberhasilan lari jarak jauh lebih ditentukan oleh daya tahan dan stamina pelari. Start yang digunakan dalam lomba lari jarak jauh adalah start berdiri. Kaki sedikit ditekuk, pandangan lurus ke depan. Saat aba-aba bersedia, condongkan sedikit badan.
Lari estafet dilakukan oleh satu regu yang terdiri dari atas 4 orang pelari. Olahraga ini dilakukan dengan membawa benda seperti tongkat atau bendera secara bergantian, mulai dari garis start hingga garis finish. Ada dua jenis start yang umumnya digunakan oleh para pelari, yaitu start jongkok dan start melayang. Pada pelari pertama menggunakan start jongkok yang dilakukan sambil membawa tongkat, sedangkan pada pelari selanjutnya melakukan start melayang yang dilakukan setelah pergantian tongkat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya.